selesai mengimami sholat seluruh arwah para nabi di Masjidil Aqsa, di Baitul Maqdis, ya kan? Maka Rasulullah naik ke langit. Naik ke langit, maka Rasulullah sampai ke langit dunia. Adik-adik jangan salah, yang dimaksud langit dunia itu bukan berarti ada lapisan tertentu gitu ya di langit, enggak. Adik-adik mungkin tahunya kalau di ilmu astronomi atau ilmu fisika itu diajari yang namanya atmosfer. Ada stratosfer, ada apa itu ya namanya, Ustadz nggak paham. Ada berlapis-lapis ya, dan itu bukan lempengan tertentu, tapi adalah udara yang berbeda-beda tekanannya, berbeda zatnya yang ada di situ gitu kan. Tapi itu namanya adalah atmosfer. Nah, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Nabi, sama dunia, langit dunia, itu jangan dibayangkan lempengan tertentu di langit, enggak. Tapi ya, itu adalah as-sama, itu adalah sesuatu yang bukan bumi. Dalam bahasa Arab ya, as-sama itu adalah sesuatu yang bukan bumi. Pokoknya apa yang di atas bumi itu adalah sudah as-sama. Sudah langit. Jadi kalau pohon menjulang ke atas gitu ya, itu sudah disebut pohonnya mencakar langit. Apalagi kalau gedung yang ke atas tinggi banget kayak Burj Khalifa atau Burjul Arab dan lain-lain. Itu kan sudah disebut gedung pencakar langit. Padahal tidak benar-benar nembus langit. Jadi memang kata as-sama, kata langit itu tidak berarti lempengan tertentu yang padat. Tidak. Nah, as-sama dunya itu adalah maksudnya adalah langit yang terendah. Langit yang terendah itu ya pokoknya yang terdekat dengan bumi. Dan ini kita tidak tahu pastinya gimana, berapa meter jaraknya antara bumi dengan as-sama dunya, itu tidak ada keterangan sama sekali dalam hadis maupun Al-Quran. Nah, setelah as-sama dunya baru Rasulullah itu naik ke langit pertama. Langit pertama. Kemudian langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit ketujuh, langit keenam, langit ketujuh. Nah, jadi sudah ada 7 langit. 7 lapis langit. Nah, apakah lapis langit ini itu berupa lempengan yang padat gitu, Ustadz? Ya, kita tidak tahu juga. Tidak bisa memastikan itu. Karena kita tidak bisa konfirmasi ke Rasulullah. Di buku yang Ustadz tunjukkan tadi, itu sudah Ustadz bikinkan pembagian Nabi yang ditemui oleh Rasulullah ketika Mi'raj, ketika naik ke langit ke 1, 2, 3. Tapi dari sini adik-adik menjadi tahu kan bahwa langit itu berlapis-lapis. Berlapis-lapis. Berapa lapis? Ratusan gitu ya. Kalau di iklan gitu ya. Tapi yang ditemui oleh Rasulullah ada 7 lapis langit yang ditembus oleh Rasulullah. Yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Falamma khalasa fa idza fiha Adamu alaihi salamu wa huwa abul bashari kahi aitihi yauma khalaqahu Allah taala ala suratihi tu'radu alaihi arwahul anbiya'i wa dzurriyyatuhu al-mu'minina wa dzurriyyatihi al-mu'minina. Fayaqulu ruhun thayyibatun wa nafsun thayyibatun ij'alha fi illiyin. Jadi Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam. Lalu Nabi Adam itu justru berdoa. Berdoa tapi dalam maksud juga mengucapkan selamat kepada Rasulullah. Kemudian naik yang ke selanjutnya, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya. Silakan dicatat.
Nabi Yahya. Tadi sudah Ustadz bagikan di grup admin ya, bagannya. Jadi yang pertama ketemu Nabi Adam, di langit yang ke lapis kedua ketemu Nabi Yahya dan Nabi Isa. Nabi Isa dan Nabi Yahya itu saudara loh ya, bestie banget. Tapi ada beda. Nah, ada bedanya. Beda karakter maksudnya ya. Kemudian di lapis langit yang ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf ini gantengnya, wah sudah spek malaikat gantengnya itu. Good lookingnya spek malaikat. Adik-adik kalau ketemu Nabi Yusuf ya itu bisa-bisa ini bisa-bisa nggak sadar gitu. Karena saking good lookingnya itu wah sudah luar biasa. Kemudian di lapis langit yang keempat ketemu dengan Nabi Idris. Lapis langit yang kelima ketemu dengan Nabi Harun. Harun ini siapa? Harun ini adalah saudaranya Nabi Musa. Nah, maka di lapis langit yang keenam Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa. Ya, bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian lapis langit yang ketujuh, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim. Oke, dari sini adik-adik menjadi tahu ya, ada lapis-lapis langit yang itu ada di ilmu kosmologi. Nah, setelah itu Rasulullah naik ke mustawa. Naik ke apa namanya? Naik lagi ke Sidratul Muntaha. Nah, ke Sidratul Muntaha, habis gitu naik lagi ke mustawa. Nah, di mustawa itulah Rasulullah kemudian naik lagi sedikit, naik lagi dan itu tidak disebutkan apa namanya, apa nama tempatnya. Ya, apa nama tempatnya? Tapi kemudian Rasulullah di tempat yang misterius tersebut, bagi kita misterius kan, karena tidak tahu. Nah, Rasulullah bersujud. Nah, ketika Rasulullah bersujud itulah Rasulullah menerima wahyunya Allah. Nah, jadi jangan dibayangkan Rasulullah ketika Mi'raj itu meet up dengan Allah itu ini kayak podcastan gitu, enggak. Sama sekali jangan dibayangkan seperti itu, enggak boleh membayangkan seperti itu ya.